Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan kisah dari Sang Wali Allah, Abah Guru Sekumpul. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau memiliki banyak karomah? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Goni, atau Abah Guru Sekumpul adalah ulama karismatik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau termasuk zuriyah dari ulama besar Kalimantan yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Abah Guru Sekumpul juga diyakini sebagai salah satu wali Allah yang memiliki sejumlah karomah. Beliau memang dikenal akan sejumlah karomah yang dimilikinya. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Banyak dari santri dan masyarakat yang menyaksikan karomah beliau secara langsung. Karomah Abah Guru Sekumpul juga tak jarang disaksikan oleh para ulama. Sehingga, makom kewalian beliau tak diragukan lagi oleh para ulama. Semua itu tak lain karena buah kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata Al-Wali punya makna yang sama dengan Al-Qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam Hazanah Tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qushairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Sebagai seorang wali Allah, beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Berikut ini adalah beberapa karomah beliau yang telah kami rangkum. Dikisahkan, bahwa Abah Guru Sekumpul merupakan anak yang sangat taat sejak masih kecil. Ketika berumur belasan tahun, beliau diajak salah seorang temannya jalan-jalan ke sebuah pasar. Abah Guru Sekumpul pun mengiyakan karena jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau. Tidak terasa mereka berjalan, tiba-tiba temannya berhenti tepat di depan sebuah bioskop. Temannya tersebut mengajak Abah Guru Sekumpul untuk masuk bioskop untuk menonton. Dengan berbagai alasan, Abah Guru Sekumpul mencoba menolak ajakan temannya dengan halus.
Karena beliau menolak, akhirnya temannya tersebut memaksa dan menarik tangan Abah Guru sekumpul. Alhasil beliau pun terpaksa masuki bioskop tersebut, lalu tiba-tiba hal aneh terjadi ketika beliau masuk. Seluruh aliran listrik yang ada di bioskop tersebut tiba-tiba padam tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya pihak bioskop terpaksa menghentikan seluruh acara pada hari tersebut. Akhirnya Abah Guru sekumpul bersama temannya pun pulang. Keesokan harinya terdapat kabar mengejutkan. Kabar tersebut adalah bioskop yang beliau sempat masuki tersebut dikabarkan ambruk dan rusak parah. Itulah salah satu kisah Abah Guru sekumpul ketika masih muda. Pada suatu ketika, ada seseorang tamu Abah Guru sekumpul sedang berada di depan rumah beliau. Saat itu, di halaman rumah terhampar batu-batu dari pendulangan. Tiba-tiba Abah Guru sekumpul berkata, "Tolong saya ambilkan batu yang ada lafaz Allah." Sang tamu pun bingung, mana mungkin bisa menemukan batu yang dimaksud, dikarenakan di situ terdapat ribuan batu yang sama. Karena tak kunjung menemukan, Abah Guru sekumpul kemudian berkata, "Mana bisa ditemukan, kalau batunya diinjak?" Setelah diambil, ternyata batu itu sudah terbelah, dan terdapat tulisan lafaz Allah yang berwarna emas. Pada suatu malam di daerah Istanbul, ada seorang pastor yang mobilnya tengah mogok karena kehabisan bensin. Tak ada kios yang buka, dan tempatnya pun jauh dari pemukiman. Tiba-tiba melintaslah mobil yang sedang membawa Abah Guru sekumpul. Karena terlihat sedang terkena musibah, akhirnya Abah Guru sekumpul berhenti, guna menanyakan keadaan sang pastor. Setelah mendengar penjelasan dari sang pastor, akhirnya Abah Guru sekumpul menyarankan agar sang pastor mengambil air dari sungai. Sang pastor awalnya tak percaya, dikarenakan Abah Guru sekumpul menyuruhnya memasukkan air sungai ke dalam mobilnya. Tapi keajaiban terjadi saat itu. Setelah di-starter, tiba-tiba mobil sang pastor bisa menyala dan berjalan kembali. Akhirnya, sang pastor pun berterima kasih kepada Abah Guru sekumpul, dan ia pun bisa pulang ke rumah dengan selamat. Beberapa waktu setelahnya, sang pastor akhirnya memutuskan masuk Islam, dan sampai saat ini ia pun sudah menjadi seorang Muslim. Di suatu malam, usai pengajian di kampung keraton, seperti biasa, Abah Guru seringkali masih duduk di ruang tamu, untuk melayani beberapa murid yang ingin menanyakan berbagai hal. Ketika itu Guru sekumpul bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba Guru sekumpul meletakkan tangannya ke belakang, dan sesaat kemudian, di tangan beliau telah ada buah rambutan yang masak, lalu beliau makan. Saat itu puluhan orang menyaksikan kejadian ini. Pada tahun 1982, terjadi kemarau panjang di wilayah Martapura dan sekitarnya, yang menyebabkan sumur-sumur dan sumber air bersih kering. Hal itu membuat sebagian masyarakat di sana menjadi cemas. Melihat kondisi tersebut, banyak orang yang datang dan minta doakan kepada Guru Zaini, agar hujan segera turun. Ketika itu, tiba-tiba beliau turun dari rumah, dan menuju ke sebatang pohon pisang yang masih kecil. Beliau kemudian menggoyang-goyang pohon pisang itu. Orang yang hadir saat itu bingung dengan apa yang dilakukan Guru Zaini. Namun saat itu juga, terjadi hujan yang sangat lebat. Sehari menjelang pelaksanaan Haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berpusat di Desa Dalam Pagar, Martapura, jalanan ke tempat acara digenangi banjir. Panitia sempat gelisah, karena jika banjir tetap terjadi hingga besok maka acara tidak berlangsung mulus, dan banyak orang yang tidak bisa hadir. Namun anehnya, ketika di hari pelaksanaan haul menjelang Guru Zaini lewat jalan itu sudah bersih dari banjir. Dan sepulang guru dari acara, jalan itu kembali digenangi hingga beberapa hari. Suatu ketika di keraton, Guru Zaini menerima tamu. Tamu itu berpura-pura minta air yang didoakan.
Ketika berhadapan, ternyata orang itu hendak memukul ke arah guru. Namun tiba-tiba orang itu terpental, kemudian terduduk. Orang itu mencoba berdiri dan nampak ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, selain pasrah dengan apa yang akan terjadi. Guru kemudian menyuruhnya untuk pulang. Barulah dia bisa berdiri dan kembali pulang. Tuan Guru Muhammad Aini atau yang sering dipanggil Guru Ayan menceritakan, bahwa saat beliau berkunjung ke keraton Abah Guru Zaini berucap kepada Guru Aini, "Apakah kamu hendak melihat kebesaran Allah Ta'ala?" Guru Aini kemudian mengangguk mengiyakan. Seketika itu, Guru Zaini yang sedang duduk bersila itu terangkat dari tempat duduknya, hingga beberapa meter. Tidak lama kemudian turun kembali ke tempat semula. Subhanallah. Suatu saat di tengah pengajian, Abah Guru sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak, "Api! Api! Lakas padamkan apinya!" Ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di Kota Baru, Pulau Laut. Suatu malam di sekumpul, Abah Guru Zaini tiba-tiba bicara pada istri beliau. Abah Guru Zaini mengatakan, bahwa ia kepengen memakan ikan baung. Sedangkan, ikan itu biasanya dijual di siang hari saja dan saat itu pun belum musimnya. Namun anehnya, tak lama sesudah itu ada tamu entah dari mana, yang datang untuk menyerahkan ikan baung yang masih segar. Ada seorang jemaah pengajian yang rutin datang ke majelis Guru Zaini di keraton, jamaah tersebut bernama Guru Muhammad Tatakan. Suatu ketika, ia ingin berangkat, akan tetapi tidak punya uang untuk ongkos taksi ke Martapura. Karena masih punya ayam, walaupun itu satu-satunya, maka dijuallah ayam itu. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke sekumpul. Ada rombongan dari Pulau Garamadura berkunjung ke rumah Guru Zaini di sekumpul. Ketika mereka datang dan duduk, sambil setengah guyon, Guru Zaini mampu menyebutkan profesi dan pekerjaan mereka satu persatu secara lengkap. Para tamu itu pun terkagum-kagum dengan mukasyafah yang dimiliki Guru Zaini. Ada salah satu karomah dari Abah Guru sekumpul yang mampu menyembuhkan cucu seorang kiai. Kisahnya bermula ketika salah seorang cucu dari Kiai Muhammad Binuang saat akan memasang kerudung. Tanpa sengaja, jarum yang sedang digigit, ternyata tertelan, dan masuk ke dalam perut. Pihak keluarga dengan segera membawanya ke rumah sakit. Dan kesimpulan dokter mengatakan, bahwa solusinya harus dilakukan operasi. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Binuang, saat hari itu juga berangkat ke sekumpul, untuk minta air doa dari guru sekumpul. Setibanya di rumah sakit, air itu lalu diminumkan. Keajaiban pun terjadi setelahnya. Tiba-tiba perut anak itu terasa mual lalu muntah, dan keluarlah jarum pentol itu bersama muntahnya. Dengan begitu, operasi tidak jadi dilaksanakan. Kisah ini diceritakan oleh dua orang ulama kenamaan, yaitu Kiai Haji Ahmad Bakri Gambut, atau Guru Bakri, dan Kiai Haji Hudori Martapura.
Dari kisahnya, bahwa mereka berdua dengan jelas melihat abah guru sekumpul melakukan prosesi ibadah haji di Mekah. Padahal, setelah diselidiki, saat itu abah guru sekumpul sedang berada di Martapura. Dan mereka berdua menyakiskan keajaiban ini di waktu yang berbeda, dikarenakan Guru Bakri dan Kiai Hudori berangkat haji di tahun yang berbeda. Demikianlah kisah karomah dari Sang Waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.